Sudah 3 generasi saya udah gak review si Samsung Galaxy A3. Dulu coba A30s, A31, dan A32 saya nggak review tapi udah coba, namun ya nggak menarik. Dan di Samsung Galaxy seri A33 ini ternyata berbeda. Cukup berani ya emang Samsung matok Samsung Galaxy seri A3 ini dengan harga 4 jutaan, dulu kan kisarannya 3 jutaan. Awalnya emang saya cukup skeptis ya, tapi ternyata setelah dicoba tuh di luar ekspektasi. Walaupun sebenarnya ada hal yang disayangin, bukan masalah charger atau bukan masalah harga yang naik. Oke, di sini Fadil langsung aja kita review si Samsung Galaxy A33. Nomor satu, bodi setengah ganteng. Untuk meminimalisir budget dan nggak terlalu nyenggol Galaxy A53, di sini tampak depan A33 tuh nggak berkembang. Monoton banget dengan kesan ya murahan, karena punya notch dan bezelnya cukup tebal. Tapi di bagian belakang tuh beda, cakep banget, kayak seri Galaxy A53. Di sini nggak neko-neko, clean, warna biru yang saya pegang juga warnanya pas, nggak norak dan nggak mencolok. Tapi yang paling penting di Galaxy A33 ini adalah masalah keamanan dan ergonomi. Kedua hal tersebut jauh meningkat dibandingkan seri-seri sebelumnya, jadi wajar mahal. Gripnya tuh nyaman karena bahannya tuh matte dan lembut, baik dari back cover atau frame yang sama-sama enak buat disentuh. Selain itu bobotnya agak ringan, enak buat dipegang pakai tangan. Jadi emang karena ngerasain hal tersebut, lama-kelamaan agak termaafkan masalah tampak depan yang kuno. Nah, amannya di sini karena dibekelin sama rating IP67. Jarang banget ya sekarang ponsel 4 jutaan yang punya rating ini. Kalau ada juga ya cuman sebatas tahan cipratan air, tapi ini bisa sampai nyelam. Namun tetap jangan dibawa sengaja berenang. Yang kalian pasti bakal kangenin adalah jack 3,5 mm. Di sini sama Samsung dihilangin. Juga di sini si slot microSD-nya tuh nyatu sama SIM kedua. Jadi kalau kalian tuh pakai dual SIM, kalian harus pinter-pinter milih apakah 128 GB itu cukup atau mesti loncat ke 256 GB. Sayangnya masalah fisik tuh kurang premium karena masalah feedback getarnya yang kurang halus. Di sektor 4 jutaan, saya masih suka Redmi Note 11 Pro 5G atau Realme 9 Pro Plus. Di kedua ponsel itu masih nyaman ya masalah getarannya. Yang kedua, layar AMOLED 90Hz. Walaupun punya desain kuno, masalah kualitas penggunaan di layar 6,4 inci ini cukup manjain mata dan jari. Warna yang disajiin tuh punchy, renyah, detailnya juga oke. Kita bisa nyalain mode natural kalau ngerasa gak suka warna yang punchy. Layarnya ini sebenarnya udah punya teknologi HDR10, cuman sayang kita nggak bisa muter konten HDR di Netflix, jadi harus nunggu update software dulu. Namun tetap, dipakai nonton tuh nyaman banget. Karena di backing sama kualitas stereo speaker Dolby Atmos yang renyah. Walaupun volume di bawah 50% tetap nendang buat didengar. Speaker dan layar yang ada tuh manjain banget selama penggunaan. Nah, lalu ini nih, satu hal yang membuat saya tuh agak deal breaker ya pas pakai si ponsel ini. Saya pikir buat nyajiin gap yang besar antara Galaxy A33 dan A53 tuh ya mungkin ada di sektor refresh rate-nya standar lah. Atau malahan ini tuh pakai One UI Core atau malahan ini nggak punya Bixby gitu. Atau juga ini sensor sidik jarinya tuh di tombol power lah. Tapi ya ternyata bukan. Yang disunat, yang dihilangin adalah masalah always on display-nya. Di sini si Samsung Galaxy A33 tuh nggak punya always on display walaupun layarnya Super AMOLED. Jadi emang disayangin banget. Karena buat saya tuh always on display bukan cuma masalah estetik doang, tapi ngebantu banget masalah penggunaan. Jadi kalau misalkan ada notif tuh tahu gitu ini tuh ada WhatsApp atau enggak gitu. Tapi ya karena ini tuh enggak ada always on display, jadi mau ngecek notifikasi tuh ya capek-capek harus buka tutup ya ribet gitu. Gak efisien. Emang kita dikasih opsi ya LED kamera tuh bakal nyala kalau ada notif, cuman ya nggak banget, kurang. Sebenarnya ini bukan pertama kali Samsung pakai layar AMOLED tapi nggak ada always on display-nya. Dulu juga ada ya Samsung Galaxy A42 yang sama ya disunatnya tuh kayak gini. Dan saya nggak nganjurin kalian nginstal aplikasi always on display pihak ketiga karena nggak ada jaminan baterai irit, juga nggak ada jaminan aman dari burn-in. Yang harus kalian tahu kenapa always on display bawaan tuh suka pindah-pindah posisinya, ini tuh buat hindarin burn-in. Jadi si gambar tuh pindah-pindah dari satu pixel ke pixel lainnya biar umur pixel tuh nggak ada yang mati duluan, jadi sama semua. Dan ya kita di sini dikasih sensor sidik jari yang kecepatannya standar aja, dan kalau nggak suka kita dikasih sensor face unlock yang pembacaannya sama-sama standar. Yang ketiga, fitur lengkap dengan One UI 4.1. Di sini kita bisa nemu secure folder yang bisa buat workspace khusus yang dikunci pakai password. Ada device protection yang bisa dikasih leluasaan buat dimatiin atau dinyalain, jadi fleksibel dan bikin enteng juga kalau mati. Terus ada dual messenger, ada motion gesture, hide apps, phone link yang udah tertanam di sistem yang berfungsi sebagai koneksi in ponsel ke laptop Windows,
tombol power yang bisa di-custom fungsinya, terus ada continue other app buat ngehubungin antar perangkat Samsung secara seamless, jadi kita bisa lanjut buka Samsung Notes dan browsing di browser bawaan di antara dua perangkat Samsung yang pakai akun yang sama. Yang saya suka ada fitur video effect yang bisa nge-custom atau bikin blur background waktu video call, support WA, Google Duo, atau Zoom. Terus ada fitur Protect Battery buat ngejaga umur baterai kita. Fitur ini bisa mencegah kita buat ngecas sampai 100%. Karena kalau kita terlalu sering ngecas sampai 100, life cycle tuh lebih cepat berkurang ya si baterainya. Kalau fitur kustomisasinya cukup lengkap buat ganti tombol navigasi, ganti font icon, berbagai pilihan tema, ubah home screen ada app drawer atau enggak, dan juga ada edge panel. Enggak lupa fitur gimmick Bixby di sini ada dan RAM Plus juga hadir. Semua fitur tersebut di-pack sama One UI 4.1 berbasis Android 12 yang bakal dapat update Android 4 kali dan security patch sampai 5 tahun. Nah ini yang susah dimiliki ponsel di harga 4 jutaan dan bahkan di harga atasnya. Hal ini bisa kita dapatkan karena Samsung tuh nggak ngasih kita charger dan juga nggak ngasih casing terus screen protector. Jadi otomatis biaya tuh berkurang ya produksinya. Dan juga berkurangnya karena si Samsung tuh bisa buat si boxnya lebih kecil. Karena box lebih kecil, Samsung dalam satu pengiriman tuh bisa mengirim ponsel lebih banyak. Otomatis juga biaya distribusi tuh berkurang. Dan karena serba berkurang ya, baik itu masalah produksi atau masalah distribusi, ini tuh disumbangkan atau dialihkan dananya terhadap biaya development. Jadi saya nggak keberatan sih, nggak ada hal tersebut karena saya bisa mendapatkan update Android yang panjang, bakal lebih panjang dari Google Pixel. Dibanding ya kompetitor lain yang serba lengkap, cuman malahan dukungan softwarenya tuh buluk. Nah, untuk fitur hardware-nya emang sayang Wi-Fi-nya belum versi 6. Di sini masih versi 5. Namun tetap stabil. Terus Bluetooth-nya versi 5, belum 5.2. Ada NFC juga dan nggak lupa dual SIM card yang udah ngedukung 5G. Konektivitas saya nggak ngalamin kendala, cuma lagi-lagi nggak tahu kenapa saya nggak bisa dapetin jaringan 4G plus di sini. Emang di 4G saya nggak ngalamin masalah, nggak lemot, namun seharusnya secara teori bisa lebih cepat dibandingkan sekarang. Yang keempat, gesit tapi pas-pasan. Dengan Exynos 1280 dan varian RAM 8GB yang berbalut One UI 4.1, Galaxy A33 mampu bekerja dengan baik sehari-hari. Walaupun fitur banyak, secara penggunaan nggak ada masalah, baik ringan maupun berat. Namun tetap kayak Samsung lainnya, masalah optimasi layanan Google masih agak kesendet. Kalau sinkron Gmail, kontak, Google Photos, dan lainnya tuh kurang gesit. Dengan One UI juga, fitur yang ada tuh tetap ditaruh dengan rapi, nggak acak-acakan. Setiap sudut UI itu nyaman buat dilihat, nggak kasar, nggak banyak asal fitur, dan nggak ribet. Saya nggak pernah ngalamin overheat sih selama pakai ponsel ini. Yang ganggu experience pemakaiannya ya tadi ya, adalah nggak hadir always on display. Ini emang beneran bikin ribet buat saya. Nah, coba main game ya, main PUBG selama 20 menit dengan volume 50% pakai WiFi dengan settingan high smooth, baterai ngurangin 6%. Settingan grafis ini bisa lebih tinggi seharusnya, cuma kita harus nunggu update software. Suhu paling panas ada di kisaran 40 derajat. Wajar-wajar aja, FPS juga stabil di kisaran 30. Terus main Genshin Impact selama 20 menit, baterai ngurangin 7%. Dengan settingan low saya bisa dapetin FPS cukup stabil di 30. Pasti ada frame drop lah, cuman gak sering. Suhu paling tinggi ada di kisaran 44 derajat. Masih wajar aja. Dengan pemakaian cukup intens tanpa main game, kayak buka berbagai sosmed, sesekali nonton video, buka online shop, dan lainnya, bisa ngasih screen on time 7 jam 18 menit. Itu dengan pemakaian dari 100% ke 6%. Untuk speed yang dikasih cukup makan konsumsi baterai dengan baik. Buat pemakaian seharian nggak ada masalah. Cuma kalau misalkan dilihat dari segi baterai aja yang kapasitasnya tuh goceng, ini bukan yang terbaik. Nggak boros, cuma bukan yang terbaik aja kalau dilihat dari baterainya doang. Buat waktu ngecasnya pakai daya 25 watt dari 5 ke 95% butuh waktu 1 jam 20 menitan. Ya emang bukan yang tercepat lah saat ini karena vendor-vendor saat ini tuh rata-rata udah 30 watt atau bahkan 60 wattan. Yang terakhir 48 megapiksel yang meragukan. Ya 48 megapiksel di Samsung Galaxy A33 ini cukup meragukan awalnya. Takutnya tuh ya modal OIS doang yang diunggulin, tapi ternyata setelah dicoba nggak kayak gitu. Yang saya suka selama penggunaannya adalah cepet banget fokusnya. Buat pindah objek satu ke objek lainnya, dapetin fokus tuh jarang kita harus nge-tap ya. Walaupun objeknya cukup dekat, juga bisa ambil fokus dengan nggak masalah. Yang masalah itu tetap hadirnya fun mode, nggak banget. Harusnya fitur itu DLC aja gitu, nggak langsung ada. Tapi mode Pro-nya cukup lengkap ya, ada Star Speed, EV, White Balance, ISO, dan lainnya. Namun di sini kita nggak bisa nemuin mode RAW, termasuk kita bisa ngatur pilihan tersebut di mode Pro Video. Yang saya suka ada single tag yang di sini hadir. Ini kepake banget kalau kalian tuh nggak mau ribet. Sekali tag kita bisa dapetin beberapa hasil, baik itu video, foto biasa, atau foto dengan efek tertentu. Nah, hasilnya gimana? Buat mata saya sebenarnya terlalu vivid, tapi untungnya diimbangi sama detail, kontras, dynamic range, dan komposisi lainnya yang seimbang.
jadi cukup enak dilihat. Ultrawide-nya juga bisa ngehadirin dynamic range yang baik. Namun, tone warnanya yang disajiin tuh seringnya hambar. Terkadang memang detailnya tuh kelihatan dipertajam ya secara software. Cuma kalau misalkan sekilas dilihat nggak terlalu masalah dan nggak terlalu kelihatan. Objek manusia juga kalau cukup cahaya bisa ngambil hasil yang bagus. Detailnya cukup renyah walaupun beberapa bagian terlihat agak dipertajam. Sayangnya emang masalah kulit warna jadi agak berubah. Kalau skenario kurang cahaya, walau nggak pakai mode malam bisa ngambil hasil yang cukup baik. Tapi kita bisa bakal kesulitan buat ngambil fokus, terutama kalau objeknya lumayan dekat. Kalau pengen lebih maksimal, mode malam bisa bekerja dengan baik, terutama buat nyeleksi noise. Pencahayaannya juga sedikit lebih baik, tapi kalau objeknya manusia di malam hari emang agak biasa aja. Fokusnya tuh jadi malah kurang, terlalu agresif buat ngurangin noise-nya. Yap, di Galaxy A33 ini tuh buat ngurangin noise agak agresif, yang hasilnya terkadang bagian yang detail tuh malah diperhalus. Hasil selfie-nya cukup bagus ya, apalagi kalau dibandingin sama ponsel lain yang resolusinya 16 megapiksel. Walau cuma 13 megapiksel, di sini tetap bisa ngasilin gambar yang renyah. Detail dan warnanya cukup baik, walaupun kontrasnya kadang terlalu tinggi dan walaupun kadang terlihat fokusnya terlalu dipertajam, nggak masalah. Namun bisa ngasih hasil yang solid. Masuk sektor video, kalau misalkan kalian tuh pengambilan videonya mau stabil, kalian harus pakai 1080p 30fps. OIS-nya dapat bekerja dengan baik di harganya. Detailnya emang agak kurang, namun overall tetap enak dilihat. Yang saya suka di sini kita bisa pindah-pindah lensa waktu perekaman antara lensa utama, ultrawide, dan kamera depan. Jarang nih ya ponsel Android bisa gini, jadi fleksibel dan praktis. Kalau mau lebih detail kita bisa ambil 4K. Detail dynamic range warna cukup baik, namun agak sedikit lebih gelap dan kestabilannya juga kurang. Kalau pakai 4K ini kita cuma bisa pindah kamera depan dan belakang aja, kita nggak bisa pakai lensa ultrawide karena keterbatasan resolusi di ultrawide-nya. Ini cerah sih mukanya, dan kalau misalkan stabilan ya standar aja sih, cuman ini emang agak sedikit laggy sih pas perekaman. Cuma kita sih nanti kalau misalkan di hasilnya laggy atau enggak, tapi overall saya suka sih. Awalnya di harga 4 jutaan yang bikin saya nyaman dan seimbang setiap sektor adalah Realme 9 Pro Plus. Apalagi khususnya di sektor kamera utama tuh Realme 9 Pro Plus bisa ngambil gambar yang sangat detail dan saya suka gitu. Namun overall kalau misalkan lihat dari segi kamera, Samsung Galaxy A33 ini bisa memberikan yang seimbang di setiap lensanya baik foto ataupun video. Di sini dengan hadirnya Samsung Galaxy A33 cukup mengambil perhatian saya di harga 4 jutaan. Bukan cuman karena masalah kamera doang. Emang di sini kita nggak dikasih jack 3,5 mm dan juga di sini kita nggak dikasih always on display bawaan. Namun Galaxy A33 mampu menutupi dua hal kekurangan tersebut dengan keseimbangan dan kenyamanan yang diberikan di setiap sektor. Apalagi Galaxy A33 tuh di backup sama treatment update Android yang panjang dan rating tahanan IP67. Oke, jadi sekian saja review Samsung Galaxy A33. Nanti mungkin saya bakal coba review dengan Samsung Galaxy A53. Apakah worth it ya buat nambah sekian lagi buat beli si Galaxy A53? Karena ya emang spesifikasinya tuh mepet banget gitu. Dan emang saya udah coba compare juga ya si ponsel ini dengan Samsung Galaxy A53 waktu review si Galaxy A33 ini. Setelah dicoba, memang ternyata ada hal yang harus dicoba langsung gitu, gak cuman dibaca doang lewat spesifikasi. Oke, nanti kita bahas ya di video berikutnya. Jangan lupa buat like, share, subscribe, fix me, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke, di sini Fadil, peace out.